Sanyoto, 91, pensiunan Kapten Polisi Militer masih ingat saat ditugasi Pangdam Diponegoro memburu gembong Partai Komunis Indonesia, PKI, DN Aidit yang melarikan diri ke Semarang, Jawa Tengah. Dengan detail, kakek yang masih terlihat gagah itu menceritakan pengalamannya mencari Aidit pasca meletusnya gerakan tanggal 30 September tahun 1965 atau yang dikenal dengan sebutan G30 SPKI. Saat itu, Kapten Purn CPM Sanyoto masih berpangkat Peltu. Seminggu setelah peristiwa G30 SPKI, Peltu Sanyoto mendapat pemberitahuan dari pusat bahwa yang mengendalikan G30S itu adalah PKI. Atas perintah Panglima, Kodam 4, Diponegoro saat itu, sama komandan saya, Kolonel Sumaedi, diperintahkan regu saya dan pimpinan saya mampir ke Kodim Semarang. Namun saat itu komandan Kodim yang baru tak ada, yang ada kepala stafnya namanya Mayor Riyadi, kata veteran perang kemerdekaan ini mengenang peristiwa menggegerkan tersebut. Loh ada apa pak? Saya itu diperintahkan sama komandan saya mencari rumah di Peterongan yang digunakan transit DN Aidit Ces dari Jakarta. Wah kebetulan itu depan rumah saya banyak kendaraan. Saya lari ke sini sama Pak Wiradi, almarhum, di situ bendera-bendera PKI itu banyak. Dari sejumlah tetangga bilang kalau 2 jam lalu sudah berangkat, melarikan diri. Waduh ketinggalan, ungkap Sanyoto yang saat itu sebagai anggota Intel Pomdam. Ketika DN Aidit singgah di rumah Jalan Belimbing, dia telah mempersenjatai diri menjaga segala kemungkinan jika ada perlawanan dari komplotan PKI. Waktu Aidit transit, saya dengan senjata lengkap, bawa 2 senjata salah satunya pistol. Saat perburuan waktu itu, saya bersama dengan 2 anggota Kodim dan 3 anggota CPM, ujarnya. Dia mengatakan, ketika itu dirinya secara kebetulan telah membaca keadaan di dalam ruangan. Ternyata rombongan DN Aidit, pergi ke timur, Solo. Lantas saya telepon sama komandan, saya laporan bahwa 2 jam yang lalu sudah tak ada, lari ke timur. Di Solo komandan saya telepon dan Denpom Solo dijawab sudah di Berondong, tertangkap di Solo, ungkap kakek yang lahir tanggal 17 November tahun 1930 ini. Sanyoto pun mengisahkan perjalanannya hingga jadi perwira polisi militer. Setelah kemerdekaan dirinya masuk dalam barisan Badan Keamanan Rakyat, BKR, Cikal Bakal, TNI. Dia mendapat pangkat letnan muda, meski tak pernah menyandang pangkatnya di pundak maupun lengan bajunya. Bertugas sebagai pasukan pengawal, Sanyoto pernah mendapatkan perintah mengawal dan menyeberangkan Panglima Besar Jenderal Sudirman saat bergerilya di wilayah Wonogiri hingga masuk Jawa Timur. Gerilya dengan keluar masuk hutan dilakukan bertahun-tahun saat pendudukan Belanda. Dia memimpin pasukan hingga pernah melakukan peledakan bom yang di jalan yang dilintasi konvoi panser Belanda. Sanyoto kemudian masuk dalam barisan Korps Polisi Militer dengan pangkat Sersan 1. Berulang kali saya juga melakukan pengawalan sampai pada Jenderal Ahmad Yani. Saat membentuk Batalion Banteng Riders di Bulakamba Tegal pun saya juga ikut terlibat pengawalan. Sampai kedatangan Bung Karno saya juga yang mengawalnya, ceritanya. Sementara itu, terkait kondisi rumah saat itu, ungkap Sanyoto, memang rusak parah. Di dinding terdapat peta yang ditujukan bagi pengikut petinggi PKI DN Aidit untuk kabur. Setelah itu saya kan tinggal di hotel. Karena saya perwira, jadi tinggal di hotel. Komandan saya kemudian memberikan rumah itu kepada saya. Rumahnya rusak parah. Kemudian saya perbaiki dan tempati sejak tahun 1969, ujarnya. Namun bangunan rumah yang bertembok bertahun-tahun sejak ditempati masih tampak sering bocor saat hujan datang. Beberapa bagian atap juga sudah ambrol dan temboknya retak. Kini, rumah yang dia tempati telah direnovasi. Pembongkaran dilakukan pada Senin, tanggal 21 September tahun 2020, oleh pihak Rei Komisariat Semarang dan Solo bersama Denpom 4, 5 Semarang. Sebelum direnovasi, Sanyoto sempat dikunjungi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat gowes ke daerah Peterongan, Semarang Selatan. Saat bertandang ke rumah mantan pengawal dan pengaman rute gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman saat di Wonogiri 1948, Ganjar merasa prihatin menyaksikan rumah Sanyoto yang sudah tak layak huni. Ganjar yang datang bersama dan Denpom 4, 5 Semarang Mayor CPM Okto Femula, mengutarakan ingin merehab rumahnya yang rusak parah. Gubernur menunjuk dan Denpom 4, 5 Semarang untuk mengatur proses rehab atau bedah rumah dan akhirnya menggandeng Rei Komisariat Semarang dan Solo untuk menangani.
Kami langsung bertindak cepat dengan menggandeng Ray Semarang dan Solo. Kebetulan mereka adalah mitra kami yang selalu memberi support untuk rehab rumah veteran maupun asrama prajurit. Dibantu dengan CSR mereka lah kita akan bisa mewujudkan harapan Pak Sanyoto tinggal di rumah yang layak, ujar Mayor CPM Okto Femula.